Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas analisis perbedaan fitur antara Odoo dan Journal ID. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita harus mengetahui apa itu Odoo dan Journal ID terlebih dahulu. Odoo merupakan sebuah software manajemen bisnis yang terdiri atas modul-modul bisnis yang terintegrasi. Sementara Journal ID atau yang bisa juga dikenal dengan Makari Journal merupakan sebuah software akuntansi berbasis online yang berfokus pada pengelolaan finansial dari bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan fitur Odoo dengan Journal ID. Ketika halaman utama, di halaman utama ini Odoo itu ada dua ya, biasanya kalau kita masuk melalui yang Community Edition atau Community Version, di situ ada kita bisa masuk ke Apps atau juga kita masuk ke modul Discuss. Nah, kalau saya ambil contoh di modul Apps ya, kan seperti ini, kita bisa melihat modul-modul apa saja yang belum kita install dan yang sudah kita install. Sementara halaman dari Journal ID sendiri akan kita bisa langsung buat create sales invoice, create sales order, create purchase invoice, dan sebagainya lainnya. Kemudian di modul di fitur dashboard untuk yang Odoo ada kita bisa mulai dari yang sales, finance maupun logistik. Nah di sales sendiri di sini menggunakan demo data dari Odoo akan seperti ini ya, kita ada monthly salesnya, top order, top sales order, top quotation sebagainya macamnya, sales person dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk dashboard sendiri di Journal ID kita akan bisa melihat cash flow, sales receivable, bills to pay, kemudian account watch list, account receivable, operational expense, profit loss, cash, dan top selling product. Selanjutnya kita masuk ke fitur sales. Di sini fitur sales untuk yang Odoo di halaman utamanya kita bisa melihat sales orders, quotationnya ada berapa saja, jumlahnya, totalnya, sebagainya macamnya, dan kita juga ada aksi bisa membuat quotation ya di sini. Kalau di fitur sales sendiri di Journal ID, di sini ada beberapa opsi. Nah, dan juga di utamanya ya kita bisa melihat open invoice, overdue invoice, payment receive last 30 days. Kemudian aksinya kita bisa melakukan sales invoice, sales order, dan sales quote. Nah, ketika kalau misalnya fitur sales ya tadi di Odoo ini, kita ketika membuat create quotation akan ada halaman seperti ini. Dan satu bisa lihat ada quotation, dan sales order. Kemudian lognya juga terlihat seperti ini. Kemudian untuk yang di Journal ID ketika create quotation, kalau di Journal ID namanya sales quote ya, akan juga seperti ini, jadi ada customer-nya, transaction, date-nya, expiration date-nya, dan sebagainya macam lainnya. Nah di sini untuk yang Journal ID, terms-nya disebutnya net 30. Sementara kalau yang di sini, kalau nanti ada payment terms-nya disebut yang 30 days. Itu merujuk ke hal yang sama ya, jadi kayak jatuh temponya. Jadi ya tadi seperti ini create quotation, tentu ada produknya dan totalnya sebagai macamnya di create quotation. Selanjutnya kalau kita di Odoo untuk yang create sales orders, dia mengindikasikan membuat quotation terlebih dahulu ya. Ini nanti baru diubah ke sales order. Kalau di Journal ID sendiri ketika kita create sales orders, kita agak sedikit berbeda nih ketika create tadi ya yang quotation. Sini perbedaannya itu adalah penambahan warehouse di sini. Jadi ada opsi pemilihan warehouse untuk sales orders, tapi sisanya juga sama. Jadi produknya apa dan totalnya berapa untuk di Journal ID. Selanjutnya kita masuk ke fitur purchase. Di sini halaman utama fitur purchase di Odoo akan seperti ini. Kita bisa melihat PO-nya, purchase order atau RFQ-nya seperti apa, dan kita juga bisa melihat RFQ-nya status RFQ-nya apa saja, terus perhitungan juga apa saja. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan pembuatan RFQ baru. Nah, ini kalau pembuatan RFQ baru akan seperti ini ya. Dari vendornya siapa, produknya apa, level, deadline, dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk yang fitur purchase sendiri di Journal ID akan seperti ini, ada open purchase, overdue purchase, payment sent last 30 days. Dan aksi-aksinya kita bisa membuat purchase invoice, purchase order, purchase quote, atau purchase request. Nah, purchase request ini biasanya dilakukan oleh karyawan buat purchase request. Nah, di sini kita coba ya, perbedaannya sedikit, ada sedikit perbedaan nama ya. Di sini namanya RFQ, request for quotation, tapi kalau di Journal ID namanya purchase quote. Nah, di sini juga nanti ada vendornya siapa, transaksinya apa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur expense. Di halaman utama fitur expense di Odoo akan terlihat seperti ini. Jadi expense apa saja to report, to validation, to reimburse, dan detail seperti apa berupa list. Anda juga bisa membuat expense baru ya di sini. Create new. Untuk yang fitur expense di Journal ID sendiri, di sini ada expected, jadi ada overview-nya juga.
expert advertisement, expert last 30 days, dan expense, seperti ini. Kemudian list expense juga. Selanjutnya fitur kontak. Fitur kontak di Udo itu menyimpan selain ya utamanya seluruh kontak yang disimpan ya, jadi employee juga termasuk. Tapi kalau kita untuk melihat detail employee, kita bisa kalau di Udo ada nanti modul namanya employee. Kalau fitur kontak di Journal ID sendiri, dia sudah membaginya dari customer, vendor, employee, dan others. Jadi juga ada overview tentang open receivable dan sebagainya macamnya di sini bisa dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke fitur produk. Produk di Udo sendiri bisa diakses di beberapa modul ya, salah satunya di inventory. Nah, bisa overview produknya apa aja ya, inventory di sini ini, di field product sebagainya. Nah, kalau list produknya itu ada yang di inventory, nanti masuk ke produk di sini ya. Ada list dari produk tersebut, dan kita juga bisa membuat produk baru. Di Journal ID, nah seperti ini ya, kalau fitur utama, halaman utama dari fitur produk, seperti ini, available stock, low stock, out of stock, warehouse. Biasanya juga sama, nanti bisa kita create produk ya. Nah, di sini contoh create produk dari Udo. Nah, create produk dari Udo kita ada bisa menentukan apakah produknya itu can be sold, can be purchased, atau can be expressed. Nah, can be expressed ini bisa ada opsinya ini ketika kita sudah menginstal modul expense. Jadi defaultnya itu nanti belum ada. Kemudian kalau di Journal ID sendiri create produknya hampir sama ya, product name, product code, description, product type. Terus nah di sini juga ada yang I buy this item atau I sell this item. Yang di tadi kan ada yang can be sold, can be purchased. Nah di sini. Nah, selanjutnya the fitur chart of accounts. Nah kalau di Udo sendiri butuh mengaktifasi modul accounting, baik itu mau yang eksternal seperti ini atau yang melakukan upgrade dari Udo. Kalau fitur chart of account dari Journal ID akan seperti ini, bisa langsung diakses. Jadi ada akun-akunnya yang defaultnya dari Journal ID. Selanjutnya fitur payroll. Kalau di Udo seperti yang tadi untuk yang account itu kita harus minta modul eksternal. Ini namanya Udo. Bisa ini untuk versi 16 ya, Udo 16 payroll. Kemudian kalau payroll di Journal ID dia akan terhubung dengan software lain yaitu Makari Talenta. Baik, berikut kesimpulannya ya. Jadi Odoo itu berfokus pada manajemen bisnis antar business function, sementara Journal ID berfokus pada akuntansi dan finansial. Mayoritas proses bisnis antara Odoo dan Journal ID memiliki kemiripan. Seperti yang tadi dilihat ya, semua pas kita membuat sell quotation, RFP, sebagainya macam memiliki kemiripan antara Odoo dengan Journal ID. Kemudian Odoo memudahkan untuk modifikasi dan konfigurasi dari suatu proses bisnis. Kayak misalnya tadi kalau misalnya produk itu mau ada di can be expense, kita bisa install modul expense. Kemudian Odoo memerlukan instalasi beberapa modul untuk dapat melakukan suatu proses bisnis. Sementara Journal ID dapat langsung memakai fitur-fitur yang ada, ya. Karena ya memang begitu Odoo kan terdiri dari modul-modul. Kemudian perbedaan penamaan suatu objek seperti RFQ yang tadi ada di Odoo tertulis purchase quote kalau misalnya di Journal ID. Jadi cuman beda penamaan saja, tapi intinya sama. Jadi, pemilihan antara Odoo atau Journal ID itu ditentukan dari tujuan bisnis. Baik, sekian merupakan analisis perbedaan fitur antara Odoo dan Journal ID. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.